Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Dinda Rahma dari kelas 1 BPG PAUD dengan NIM 2004889. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang urgensi penegakan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia secara kodrati yang dianugerahi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mencangkup hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Demi menegakkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, semua warga negara Indonesia perlu melakukan beberapa upaya guna menjaga dan melindungi hak asasi warga negaranya. Dalam penegakan HAM di Indonesia, perangkat ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan sebagai acuan pokok. Karena secara terpadu, nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya mengandung sebuah keadilan demi kesejahteraan warga negara Indonesia. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang urgensi penegakan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Nursolihatunisa dengan NIM 201094 dari kelas 1 BPG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan di Indonesia terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM masih dirasakan belum optimal pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya kinerja para penegak hukum atau lembaga peradilan. Hal ini juga dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan semakin berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap kesungguhan pemerintah dalam upaya menegakkan hak asasi manusia. Keadaan ini juga bertambah parah dengan belum membaiknya kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Krisis ekonomi dan kesenjangan ekonomi menyebabkan rakyat Indonesia belum dapat memenuhi hak-hak dasarnya, seperti hak atas pekerjaan layak ataupun hak untuk memperoleh upah yang adil. Kemudian permasalahan ini ditandai dengan masih banyaknya aksi terorisme, kemudian pengaruh globalisasi yang dapat membahayakan rakyat Indonesia. Maka dari itu, upaya penegakan HAM perlu dilakukan dan lebih ditingkatkan guna memberantas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berikut ini merupakan contoh-contoh upaya penegakan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko dari NIM 2008545 dari kelas 1 BPG PAUD. Perlu harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Tradisi budaya Indonesia lebih mengenal kewajiban daripada hak sebagai bentuk penghambaan rakyat kepada raja maupun penjajah. Pemikiran rakyat dikonstruksi mengedepankan kewajiban daripada hak. Fenomena anomalia ini, orang-orang menuntut hak dan malas melaksanakan kewajiban. Sumber hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, historis perkembangan HAM di dunia. Kewajiban dasar manusia Universal Declaration of Human Responsibilities 1997. Yang kedua, sosiologis, sistem pemerintahan oligarki di masa reformasi, kebencian sosial budaya. Yang ketiga, politik, proses dan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1995. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Emilia Wardani dengan NIM 2005220 dari kelas 1 BPG PAUD. Di sini saya akan membahas mengenai korupsi. Korupsi merupakan setiap perbuatan orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain, dan merugikan keuangan negara. Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah budaya dalam menumbuhkan rasa anti korupsi sejak dini. Muara persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, yaitu disiplin, tanggung jawab, kerja keras,
berani, adil, jujur, yang hilang dari dalam diri individu sendiri. Di dalam keluarga, seseorang harus meningkatkan perilaku sadar hukum, dan menaati segala aturan yang berlaku di masyarakatnya. Yang kedua, di lingkungan kampus, mahasiswa menanamkan rasa anti koruptif di dalam diri sendiri, dan apabila di dalam organisasi, mahasiswa mengingatkan satu sama lain mengenai sikap anti koruptif yang bisa merugikan organisasi itu sendiri. Berawal dari kegiatan kampus yang terorganisir, mahasiswa mampu menyebarkan sikap anti koruptif kepada masyarakat sekitar kampus maupun masyarakat di luar kampus agar mereka menyadari betapa bahayanya melakukan sifat korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syukra Salsabila dengan NIM 2000886 dari kelas 1B PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kolusi dan juga nepotisme. Yang pertama ada kolusi. Kolusi adalah tindakan kerjasama, persekongkolan, atau persekutuan untuk urusan yang melanggar hukum. Dimaksud untuk mendapat keuntungan bagi para pelaku dan juga akan merugikan masyarakat, bahkan negara. Kolusi ini paling sering terjadi dalam suatu bentuk pasar oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada nepotisme. Nah, nepotisme di sini yaitu lebih memilih atau lebih mementingkan saudara dalam suatu pemilihan. Misalkan dalam bekerja ada sebagai contoh seorang manajer mengangkat atau menaikkan jabatan seorang saudaranya bukan karena kualifikasi atau bukan karena kemampuan, tapi karena adanya hubungan. Nah, itu pengertian dari nepotisme. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramawati dengan NIM 209-731 dari kelas 1B PG PAUD. Sampai saat ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia, khususnya seluruh warga Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya diantaranya ialah melakukan upaya untuk pemberantasan korupsi melalui kegiatan RAN-PK, kemudian pencegahan tindak pidana terorisme dan juga penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Terus kemudian juga melakukan peningkatan pengawasan lalu lintas kepada orang-orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun ke dalam wilayah Indonesia yang dilakukan pemerintah melalui berbagai langkah, yaitu membangun atau membentuk kantor-kantor perwakilan Komisi Nasional di daerah, meningkatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat luas, dan juga aparat keamanan melalui pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasyidila Fatimah dengan NIM 2004528. Saya dari kelas 1B PG PAUD. Dalam mewujudkan proses penegakan HAM dapat dilaksanakan dengan peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia tanpa memandang jabatan. Seseorang dan setiap warga negara diperlakukan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persamaan warga negara di depan hukum ini diterapkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk norma yang bertujuan untuk melindungi hak asasi warga negara. Maka dari itu, setiap penegak hukum yang dilindungi secara konstitusional dengan nilai keadilan harus diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat dalam praktik pelaksanaan hukum, sehingga jikalau hal itu tercapai, maka HAM warga negara pun dapat terpenuhi.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.